Bab 1406 mendominasi kerajaan bintang bulan. Rumah lelang, apa? Zero Wing juga membangun rumah lelang? Bukankah desain untuk itu seharusnya sangat langka? Petik 2. Rumah lelang yang luar biasa. Aku ingat bahwa rumah lelang pemakaman surga hanya memiliki 3 lantai. Yang ini paling tidak harus 5. Ayolah, ayo masuk dan lihat. Petik 2. Pengaturan waktu yang bagus. Aku awalnya berencana melakukan perjalanan ke kota besi merah untuk menjual barang-barang aku. Sekarang, aku bisa menyelamatkan usaha aku. Petik 2. Orang-orang yang lewat sejenak terpana oleh penampilan rumah lelang tingkat lanjut. Untuk sesaat, mereka semua mengira mata mereka mempermainkan mereka. Adapun mata-mata persekutuan ditempatkan di kota hutan batu, mereka benar-benar tercengang ketika mereka melihat rumah lelang Zero Wing. Sejak pemakaman surga membangun rumah lelang, berbagai persekutuan besar dan negara adikuasa telah gila mencari desain rumah lelang mereka sendiri. Sayangnya, desainnya terlalu langka. Bahkan sekarang, tidak ada berita tentang Super Guild atau guild apapun yang berhasil membangun rumah lelang lain. Tak lama setelah penampilan rumah lelang Zero Wing, para pemain di dekatnya bergegas ke gedung. Begitu semua orang memasuki rumah lelang, mereka terpana. Alasan reaksi mereka adalah ruang di dalam gedung yang jauh lebih besar dari apa yang mereka lihat dari luar. Ukuran aula lantai pertama saja sudah bisa menyaingi arena olahraga. Berbagai dekorasi yang menghiasi aula juga membuat mereka merasa seperti baru saja memasuki istana. Rumah lelang Zero Wing jauh lebih mewah daripada rumah lelang di kebanyakan kota NPC dan hanya sedikit lebih rendah jika dibandingkan dengan rumah lelang di Star Moon City. Selain itu, rumah lelang Zero Wing memiliki total 7 lantai. Lantai pertama dimaksudkan untuk pengiriman barang, lantai kedua untuk pembelian barang, lantai 3 untuk barter, lantai 4 untuk lelang dasar NPC, lantai 5 untuk lelang tingkat menengah NPC. Lantai ke-6 untuk lelang lanjutan NPC, dan lantai ke-7 untuk lelang pribadi skala besar. Bukankah rumah lelang Zero Wing agak terlalu menakjubkan? Sebenarnya ada fungsi barter yang tersedia juga. Petik 2. Tidak ada apa-apa, bahkan ada lelang yang dihosting NPC di sini. Lelang dasar diadakan setiap 3 hari sekali, lelang menengah adalah mingguan, dan lelang tingkat lanjut setiap 15 hari. Ini benar-benar gila. Petik 2. Aku pernah ke rumah lelang pemakaman surga sebelumnya, dan jauh lebih rendah daripada rumah lelang nasi sayap. Persyaratan untuk berpartisipasi dalam lelang NPC sangat ketat. Hanya lelang dasar saja membutuhkan jumlah transaksi minimum 150 emas di rumah lelang Zero Wing setiap minggu. Bahkan pemain ahli seperti kita akan mengalami kesulitan memenuhi persyaratan ini, apalagi persyaratan 800 gold per 15 hari dan 5000 gold per bulan untuk lelang menengah dan lanjutan. Zero Wing terlalu kejam. Petik 2. Aku kira persyaratan ini sama sekali tidak tinggi. Tim petualang yang kuat seharusnya tidak memiliki masalah perdagangan sebanyak itu. Jika seluruh tim petualang melakukan upaya, itu mungkin untuk menjual barang senilai 5000 emas dalam waktu 1 bulan. Persyaratan ini tidak mungkin hanya untuk pemain individu. Bagaimanapun, tidak ada gunanya bagi pemain individu untuk berpartisipasi dalam lelang lanjutan karena mereka terlalu miskin untuk membeli apapun di sana, untuk memulai. Petik 2. Setelah memasuki rumah lelang Zero Wing, semua orang tidak bisa tidak membicarakan pendirian dengan penuh semangat. Bagi para pemain independen, barter tidak diragukan lagi adalah metode yang mereka sukai untuk melakukan transaksi. Hal yang sama juga berlaku untuk pemain milik berbagai tim petualang. Sangat cepat, berita tentang rumah lelang Zero Wing menyebar ke seluruh kerajaan Star Moon. Apa? Zero Wing sebenarnya memiliki rumah lelang yang menakjubkan? Petik 2. Ini luar biasa. Aku punya beberapa barang yang ingin aku barter. Dengan ini, aku tidak perlu khawatir dimanfaatkan oleh berbagai guild besar. Petik 2. Rumah lelang pemakaman surga tidak setingkat dengan rumah lelang sayap 0. Mudah-mudahan biaya pemrosesan Zero Wing Auction House tidak terlalu mahal. Untuk fungsi barter, aku bersedia membayar setinggi 15%. Petik 2. Kiriman tentang rumah lelang Zero Wing menjadi viral di forum resmi Star Moon Kingdom, sepenuhnya membayangi berita tentang rumah lelang pemakaman surga yang menurunkan biaya pemrosesan. Atau dengan kata lain, tidak ada yang berbicara tentang rumah lelang pemakaman surga lagi. Bagaimana ini mungkin? Fok Fajar memiliki ekspresi yang rumit saat dia membaca laporan terbaru yang dikirim kepadanya oleh bawahannya. Pada saat ini, dia dipenuhi dengan keterkejutan, kemarahan, dan sedikit ketidakberdayaan. Rumah lelang pemakaman surga adalah yayasan kota besi merah. Awalnya, mereka telah siap untuk menggunakan rumah lelang pemakaman surga untuk menekan Zero Wing. Namun sekarang, meja-meja itu dibalik. Dengan penampilan rumah lelang Zero Wing, semua upaya mereka sebelumnya langsung sia-sia. Tak lama setelah berita tentang rumah lelang Zero Wing mulai menyebar, populasi pemain kota besi merah dengan cepat menurun sebesar 20%. Apalagi jumlah ini masih terus naik. Orang tidak bisa tidak mengakui bahwa fungsi barter terlalu menarik bagi sebagian besar pemain. Sementara itu, setelah keberadaan rumah lelang Zero Wing menjadi publik, Melancholic Smile mengikuti permintaan si Feng. Merilis pengumuman bahwa rumah lelang Zero Wing hanya akan membebankan biaya pemrosesan 1% untuk semua transaksi. Selain itu, pemain yang menjadi anggota rumah lelang akan memiliki biaya pemrosesan untuk 5 item pertama mereka yang dijual setiap hari dihapuskan. Segera setelah itu, pengumuman ini memicu kegemparan di forum resmi. Apakah Zero Wing kehilangan akal?
Itu hanya membebankan biaya pemrosesan sekecil itu meskipun memiliki rumah lelang yang hebat. Apakah Zero Wing tidak takut rugi? Petik 2. Kekejaman seperti itu, awalnya, aku berpikir bahwa pemakaman surga sudah sangat kejam. Ternyata, Zero Wing bahkan lebih kejam. Dengan ini, rumah lelang penguburan surga pasti sudah mati. Petik 2. Apakah Zero Wing berencana mendominasi rumah lelang Star Moon Kingdom? Pada saat ini, apakah itu pemain independen, tim petualang, atau persekutuan besar, mereka semua tidak bisa menahan napas ketika melihat pengumuman Zero Wing. Sekarang, Stone Forest Town tidak hanya memiliki saluran teleport dengan Evernight City, tetapi juga membuat rumah lelang dengan fungsi barter bawaan. Selain itu, rumah lelang hanya memungut biaya pemrosesan 1% untuk semua transaksi. Bagi pemain yang sering menjual barang-barang mereka di rumah lelang tanpa sayap praktis adalah surga. Dengan manfaat yang tersedia, pemain dari berbagai kota NPC Star Moon Kingdom pasti akan melonjak ke Stone Forest Town. Pada tingkat ini, Zero Wing akan benar-benar mendominasi kerajaan bintang bulan. Big Sis Fogg, apa yang harus kita lakukan sekarang? Salah satu pemain yang mengelola rumah lelang pemakaman surga tidak bisa menahan diri untuk bertanya ketika dia melihat Daybreak Fog. Tak lama setelah pengumuman Zero Wing, jumlah pemain yang mengunjungi rumah lelang pemakaman surga sudah lebih dari setengahnya. Pada tingkat ini, hanya masalah waktu sebelum perusahaan kehilangan semua pelanggannya. Zero Wing, Daybreak Fog praktis meneriakkan setiap suku kata di bagian atas paru-parunya ketika dia melihat pengumuman Zero Wing. Dengan ini, belum lagi mengandalkan rumah lelang pemakaman surga untuk menopang pembangunan kota besi merah, mereka sudah beruntung mendapatkan kembali investasi mereka di rumah lelang. Selain dari eselon atas pemakaman surga, tim petualang yang dipenjara di kota besi merah juga dipenuhi dengan penyesalan ketika mereka mendengar tentang rumah lelang Zero Wing. Selama mereka tetap dipenjara di kota besi merah, mereka tidak akan bisa menjejakkan kaki ke kota hutan batu. Seperti banyak tim petualang lainnya, mereka memiliki banyak barang langka. Sementara itu akan menjadi limbah kolosal untuk hanya mengubah barang langka ini menjadi koin. Namun, mereka juga biasanya tidak memiliki kesempatan untuk melakukan barter untuk barang-barang lainnya, kecuali mereka siap untuk dimanfaatkan. Namun, sekarang, meskipun ada kesempatan bagus untuk menghadirkan diri kepada mereka, mereka telah menghancurkannya dengan dua tangan mereka sendiri. Sementara itu, karena penampilan rumah lelang Zero Wing, populasi pemain Stone Forest Town tiba-tiba meningkat lebih dari 50%. Saat ini, jalanan penuh dengan pemain. Di antara mereka, para pemain pedagang yang berkunjung membanjiri Melancholic Smile dengan tawaran yang menyatakan kesediaan mereka untuk menandatangani segala macam perjanjian yang tidak seimbang. Saat ini, dia sudah mengalami kesulitan mengikuti panggilan dan pesan yang masuk, apalagi melakukan hal lain. Pemimpin persekutuan, aku baru saja menerima statistik terbaru. Saat ini, lebih dari 3.000 pemain telah menjadi anggota rumah lelang Zero Wing. Apalagi jumlah ini masih naik dengan cepat. Transaksi yang dilakukan di Auction House juga jauh melebihi harapan awal kami. Hanya biaya pemrosesan yang kami kumpulkan sejauh ini telah melebihi 200 emas. Senyum lebar muncul di wajah Melancholic Smile saat ia membaca laporan. Meskipun rumah lelang Zero Wing dibuka untuk bisnis baru-baru ini, hasilnya sudah sangat luar biasa. Pada titik ini, sudah aman untuk mengatakan bahwa rumah lelang Zero Wing pasti akan melampaui Candlelight Trading Firm dan Battle Arena dalam generasi pendapatan mendatang. Pemimpin persekutuan, ini soal waktu. Bisakah kita mengadakan pelelangan sekarang? Petik 2. Bab 1407 Tambang Mana Tite. Setelah mendengar pengingat Melancholic Smile, Si Feng mengangguk setuju. Dia juga merasa bahwa sekarang adalah saat yang tepat untuk mengadakan pelelangan untuk rumah dan toko pribadi Stone Forest Town. Meskipun rumah lelang Zero Wing saat ini sedang meraup uang dengan kecepatan yang menakutkan, itu tidak akan cukup uang untuk menutupi berbagai biaya pemeliharaan dan konstruksi kota Zero Wing di masa depan. Selain itu, cabang Guild Zero Wing di Black Dragon Empire dan Immortal Light ke Empire Apocalypse sama-sama membutuhkan dana besar. Karena era Mons telah tiba, mereka perlu melengkapi anggota guild dengan Mons sesegera mungkin untuk meningkatkan kecepatan leveling mereka. Untungnya, Zero Wing memiliki stabil, yang memungkinkannya menghemat banyak uang di Mons. Hanya saja, dengan dana Zero Wing saat ini, jumlah gunung yang sanggup seperti setetes di lautan jika dibandingkan dengan jumlah anggota di persekutuan. Setelah itu, Si Feng meninggalkan masalah tentang pelelangan ke Smile Melancholic untuk dikelola. Sementara dia kembali ke White River City untuk membuat persiapan untuk mengklaim tambang Mana Tite di Laut Kematian. Saat ini, meskipun Zero Wing mampu menghasilkan banyak koin, persediaan kristal sihirnya sangat tidak memadai. Sekarang, Si Feng juga perlu memasok kristal sihir ke cincin Injil, di samping 3 menara sihir di kota hutan batu. Jumlah kristal sihir yang arena pertempuran saat ini deras tidak cukup untuk mempertahankan pengeluaran sebesar itu. Belum lagi, begitu kota Zero Wing selesai, konsumsi magic kristal persekutuan pasti akan menjadi lebih menakutkan. Dalam God's Domain, berbagai persekutuan besar semua ingin membangun kota sebanyak mungkin. Bagaimanapun, sebuah kota mewakili generasi kekayaan yang sangat besar, baik koin maupun kredit. Namun, membangun kota persekutuan lebih mudah diucapkan daripada dilakukan. Sederhananya, sementara membangun kota itu mudah, mempertahankannya cukup sulit. Alasan untuk ini adalah konsumsi kota magic jumlah yang sangat menakutkan dari Magic Guild.
Oleh karena itu, dalam kehidupan Si Feng sebelumnya, bahkan guild kelas 1 hanya dapat membangun sejumlah kota yang sangat terbatas. Hanya berbagai kekuatan super yang telah menduduki urat biji yang mampu menghasilkan kristal ajaib yang dapat dengan mudah mempertahankan beberapa kota guild. Persekutuan besar biasa sudah beruntung bisa mempertahankan kota kecil. Sekarang kota Zero Wing hampir selesai, Si Feng secara alami harus membuat beberapa persiapan sebelumnya. Kota Sungai Putih, perusahaan perdagangan cahaya lilin. Ketika Si Feng tiba sebelum pintu masuk Candlelight Trading Firm, dia memperhatikan bahwa situasi di perusahaan perdagangan telah berubah sangat luar biasa. Saat ini, ada antrean panjang pemain gaya hidup antri di luar perusahaan perdagangan, banyak dari mereka telah mencapai peringkat menengah atau lanjutan. Sementara itu, dari berbagai kelas gaya hidup yang ada, para alkemis paling banyak jumlahnya. Tes Candlelight Trading Firm terlalu menakutkan. Bahkan seorang intermediate alkemis didiskualifikasi. Seorang pemain level 10 yang berbaris untuk melamar tes Candlelight berseru kaget ketika dia melihat seorang intermediate alkemis berjalan keluar dari perusahaan perdagangan dengan ekspresi kecewa. Meskipun alkemis tingkat menengah tidak sepopuler alkemis tingkat lanjut di antara berbagai guild besar, jika mereka ingin bergabung dengan guild, berbagai guild besar masih akan menyambut mereka dengan tangan terbuka. Lagi pula, memelihara seorang alkemis menengah bukanlah hal yang mudah atau murah. Namun demikian, firma perdagangan cahaya telah benar-benar menolak alkemis perantara tanpa ragu-ragu. Berdasarkan levelmu, kamu harus baru saja memasuki kota Sungai Putih, kan? Kata alkemis dasar level 28 yang berdiri di belakang pendatang baru level 10 itu. Sambil terkekeh, ia melanjutkan, tidak ada yang mengejutkan tentang alkemis perantara yang didiskualifikasi. Sebelumnya, bahkan ada alkemis canggih yang didiskualifikasi. Petik 2. Ini tidak benar kan? Itu adalah alkemis tingkat lanjut yang sedang kita bicarakan. Pendatang baru tingkat 10 mengungkapkan ekspresi yang meragukan ketika dia mendengar kata-kata alkemis dasar. Sebaiknya kamu percaya, sejak Candlelight Trading Firm mengungkapkan manfaat baru yang ditawarkannya kepada para alkemis, itu telah menjadi tanah suci bagi para pemain alkemis. Untuk info kamu, jika kamu berhasil menjadi ahli alkimia paling terampil ke-10 di Candlelight, kamu akan bisa menggunakan alat alkimia peringkat rahasia perak. Ini adalah alat yang sangat sedikit yang dimiliki oleh guild di Star Moon Kingdom. Selain itu, ini adalah manfaat yang diberikan kepada alkemis peringkat ke-10. Jika kamu berhasil mencapai tempat keempat, kamu akan bisa menggunakan seluruh set alat alkimia rahasia perak. Sementara itu, alkemis peringkat pertama bisa menggunakan seluruh set alat alkimia Dark Gold. Karena manfaat ini, para alkemis dari seluruh kerajaan Star Moon serta dari beberapa kerajaan tetangga telah datang untuk bergabung dengan Candlelight. Hasilnya, kriteria Candlelight untuk alkemis juga meningkat secara signifikan. Kamu harus merasa beruntung bahwa kamu bukan seorang alkemis. Kalau tidak, sebagai seorang magang, aku khawatir kamu tidak akan bisa melewati tes pertama. Petik 2. Ketika alkemis dasar level 28 berbicara tentang Candlelight Trading Firm, matanya dipenuhi kerinduan. Namun di dalam hati, ia juga merasakan ketidakberdayaan. Sementara para alkemis dari perusahaan perdagangan Candlelight menerima manfaat yang sangat baik, persyaratan untuk bergabung dengan Candlelight secara proporsional sulit. Tampaknya alat alkimia itu berfungsi dengan baik sebagai alat promosi. Si Feng tidak bisa menahan senyum ketika dia mendengar percakapan antara dua pemain gaya hidup. Aku harus menemukan kesempatan untuk mendapatkan alat tempa peringkat tinggi dan alat-alat teknik juga. Sementara pentingnya pemain lifestyle telah berkembang selama beberapa waktu terakhir, itu belum mencapai titik di mana pemain lifestyle sangat diperlukan dalam permainan. Namun, begitu pemain utama mencapai level 50, kebutuhan untuk pemain gaya hidup akan sepenuhnya mengungkapkan dirinya. Pada saat itu, persekutuan yang mengendalikan para pemain gaya hidup paling top akan mampu mendominasi pasar perdagangan domain dewa. Setelah itu, Si Feng memasuki Candlelight Trading Firm dan langsung pergi ke ruang penempaan khusus pribadinya. Dia kemudian mengeluarkan desain perangkat Titan dari tasnya dan mulai memeriksanya. Tambang Manatite yang terletak di pulau di Laut Kematian sangat istimewa. Awalnya, Si Feng berencana untuk menangkapnya hanya setelah seluruh pasukan utama Zero Wing memperoleh kelas tier 2 mereka. Namun, tidak perlu melakukannya sekarang. Tambang Manatite terletak di sebuah pulau bernama Pulau Karna, yang memiliki monster kuat dan lingkungan yang tidak biasa. Tidak hanya pulau yang ditutupi oleh kekuatan bayangan korosif, tetapi kepadatan mana juga sangat rendah. Karena alasan ini, pada awalnya, tidak ada guild yang berusaha untuk menangkap Pulau Karna di masa lalu. Tidak ada yang bisa membayangkan bahwa lingkungan dengan kepadatan mana yang rendah benar-benar menampung tambang Manatite, sesuatu yang telah diimpikan oleh berbagai guild besar untuk didapatkan. Lingkungan dengan kepadatan mana yang sangat rendah akan berdampak drastis pada kekuatan tempur pemain. Di Pulau Karna, pemain akan beruntung dapat mengerahkan bahkan 20% atau 30% dari kekuatan tempur mereka. Monster di Pulau Karna sudah sangat kuat untuk memulai. Dengan lingkungan kepadatan mana yang rendah diperhitungkan, bahkan tim pakar tier 2 akan memiliki peluang minimal untuk menangkap pulau itu, apalagi tim pakar tier 1. Namun, perangkat Titan dapat digunakan untuk mengatasi masalah kepadatan mana yang rendah, sehingga memungkinkan para ahli tingkat 1 untuk menangkap pulau itu. Desain forging canggih benar-benar rumit. Tidak heran bahkan Master Forges tidak berani dengan santai mencoba memproduksi item yang direkam pada 1.
Si Feng tidak bisa membantu tetapi mengambil napas dalam-dalam setelah memeriksa isi dari desain. Awalnya, tingkat keberhasilan menghasilkan item yang direkam pada Advanced Forging Design sudah sangat rendah. Sementara itu, kompleksitas metode produksi perangkat Titan berada di atas rata-rata bahkan di antara desain tempat canggih, yang akan menekan tingkat keberhasilan produksi lebih lanjut. Berdasarkan perkiraan awal si Feng, jika ia mencoba memproduksi perangkat Titan sebagai pemalsu tingkat lanjut, tingkat keberhasilannya hanya sekitar 10%. Dia akan beruntung untuk berhasil sekali dari 20 percobaan. Untungnya, dia telah meningkatkan peringkat Hard to Epic dari Icarus, sehingga dia untuk sementara waktu dapat mempromosikan dirinya menjadi Master Forger. Setelah itu, si Feng menggunakan berkat Tuhan dan mengorbankan 500 kekuatan hidup untuk memperpanjang durasi berkat Tuhan dari 1 jam menjadi 2 jam. Setelah mengaktifkan berkat Tuhan, si Feng tidak membuang-buang waktu, mengeluarkan buku penempaan dan bahan-bahan yang diperlukan, yang telah ditugaskan orang lain untuk mempersiapkannya sebelumnya. Dia kemudian mulai dengan hati-hati menempa perangkat Titan. Sementara itu, pelelangan di Stone Forest Town telah resmi dimulai. Bab 1408 Lelang Mengerikan. Di dalam aula lelang lantai 7 rumah lelang Zero Wing. Sebelumnya, semua orang berpikir bahwa sangat sedikit orang yang akan menghadiri pelelangan kali ini karena hanya rumah-rumah pribadi dan toko-toko kota batu Forest yang dijual. Namun, sekarang, aula, yang dapat menampung hingga 30.000 orang, sebenarnya berkapasitas. Selain itu, ini meskipun Zero Wing memiliki entry terbatas dalam pelelangan untuk hanya anggota rumah lelang Zero Wing dan mereka yang membawa lebih dari 2 emas pada orang-orang mereka. Biasanya, hanya pemain ahli yang memiliki jumlah besar di kantong mereka. Komandan, lihat, ada begitu banyak tim petualang yang berpartisipasi dalam pelelangan kali ini, tidak hanya dari Kekaisaran Naga Hitam tetapi juga dari kerajaan lain. Graceful Moon sedikit terkejut ketika dia melihat sosok yang dikenalnya di sekitarnya. Dia tidak pernah berpikir bahwa lelang Zero Wing akan memiliki pengaruh yang sangat besar. Namun, setelah dipertimbangkan lebih lanjut, ia merasa itu masuk akal. Bagaimanapun, kota hutan batu saat ini terlalu bagus. Kota ini memiliki arena pertempuran dengan ruang tempur canggih, yang memungkinkan para ahli kalibernya untuk meningkat dengan cepat, serta rumah lelang kelas tinggi, yang memiliki fungsi barter yang dioperasikan sistem. Setelah mencari tahu tentang fasilitas ini, tim petualang akan gila tidak ingin berkembang di sini. Biarkan mereka, aku sudah meminta Flying Fox menyiapkan cukup banyak dana. Kami tidak perlu takut dihalangi oleh mereka, kata Remnant Cloud, tertawa sambil melirik beberapa tim petualang terkenal yang ia kenal. Semua tim petualang ini berada di peringkat 50 besar di Kekaisaran Naga Hitam. Rencana awalnya adalah untuk bersaing dengan rumah-rumah petualang yang akan dilelang di Candlelight Trading Firm dalam waktu beberapa hari. Namun, setelah memperhitungkan keadaan saat ini di Stone Forest Town, ia menyimpulkan bahwa kekuatan finansial Fire Cloud Fox tidak sebanding dengan tim petualang papan atas. Belum lagi, Zero Wing berencana untuk menjual hanya 5 rumah petualang. Oleh karena itu, ia memutuskan untuk membeli 2 atau 3 rumah pribadi di kota Batu Forest, cukup untuk mengakomodasi pasukan utama tim petualang mereka. Sementara itu, untuk mendapatkan rumah-rumah pribadi itu, dia telah mengerahkan seluruh pasukan Fire Cloud Fox dan mengumpulkan total 5.000 emas. Dengan uang sebanyak itu, dia sudah bisa membeli rumah pribadi yang relatif besar di ibu kota Kekaisaran Naga Hitam. Sama seperti semua orang di aula lelang sedang membahas lelang Zero Wing, Melancholic Smile keluar dari balik panggung utama dan mengumumkan dimulainya lelang. Karena hanya rumah-rumah pribadi dan toko-toko di Stone Forest Town yang dijual kali ini, Melancholic Smile tidak repot-repot menyediakan banyak perkenalan. Sebagai gantinya, dia langsung menampilkan lokasi rumah-rumah pribadi dan menyatakan bahwa harga minimum adalah 800 emas. Dia kemudian mengizinkan semua orang untuk memulai penawaran. 850 emas, 900 emas, 1000 emas. Dalam sekejap mata, harga rumah pribadi pertama melonjak hingga 1.200 emas, mengejutkan berbagai pemain independen yang hadir. Sementara itu, tim petualang yang hanya memiliki beberapa lusin anggota jatuh dalam keputusasaan. Pada harga ini, seseorang sudah dapat membeli rumah pribadi yang relatif bagus di kota NPC biasa, namun jumlah uang ini masih belum cukup untuk rumah pribadi di kota pemain. 1.600 emas, sisa Cloud berteriak, menggertakkan giginya. Namun, begitu Remnant Cloud mengajukan tawarannya, Elementalis wanita level 45 mengenakan jubah mamar aquamarine, yang duduk tak jauh darinya, berteriak 2.400 emas. Tim petualang FFF akan mengambil rumah ini. Petik 2. Tawaran elementalis perempuan segera menarik perhatian semua orang, orang-orang di dalam aula berpaling untuk menatapnya satu demi satu. Apa, bahkan tim petualang top dari Kekaisaran Naga Hitam telah datang untuk bergabung dengan kompetisi? Bukankah dia Putri Ilo, wakil komandan FFF? Deklarasi elementalis wanita itu segera menghilangkan banyak gagasan tim petualang untuk bersaing dengannya. Tim petualang yang mampu naik ke status tim petualang top di Kekaisaran Naga Hitam secara alami memiliki kekuatan dan kekayaan yang luar biasa. Kemungkinan besar, bahkan guild kelas 3 tidak ada saingan untuk tim petualang top Kekaisaran. Dalam hal kekuatan finansial, tim petualang top Kekaisaran bahkan bisa bersaing dengan guild kelas 2 biasa. Belum lagi, FFF adalah salah satu dari 5 tim petualang Kekaisaran Naga Hitam. Mustahil bagi persekutuan biasa dan tim petualang terkenal untuk bersaing dengan keberadaan seperti itu. 2.600 emas.
Pada saat ini, seorang pria tampan mengenakan baju besi perak menaikkan harga sekali lagi. Rumah pertama ini milik tim petualang kesepian peminum. Ketika semua orang mendengar tim petualang yang disebutkan oleh pria ini, mereka menerima kejutan lain. Lonely Drinkers adalah tim petualang top di Dark Knight Empire. Meskipun pengaruhnya tidak sebanding dengan tim petualang FFF, dalam hal kekuatan, itu tidak jauh dari menyaingi FFF. 3.000 emas, Princess Ilo mengerutkan kening saat dia mengajukan tawaran yang lebih tinggi. 3.200 emas. Pria tampan itu juga tidak menyerah. Untuk sementara waktu, pelelangan menjadi kompetisi antara dua tim petualang top ini, sehingga tidak ada ruang bagi tim petualang lain yang hadir untuk campur tangan. Pada akhirnya, rumah pribadi pertama pergi ke Princess Ilo seharga 4.500 emas. Di antara rumah-rumah pribadi yang dijual kali ini, itu adalah yang paling dekat dengan rumah lelang Zero Wing dan Asosiasi Petualang. Namun, hasil ini masih membuat para pemain hadir terengah-engah. Tidak ada yang mengira bahwa dua tim petualang top dari dua kerajaan yang berbeda akan benar-benar datang ke kontes untuk rumah-rumah pribadi Stone Forest Town. Jika mereka menceritakan kejadian ini kepada orang lain, kemungkinan besar tidak ada yang akan mempercayai mereka. Sekarang bahkan tim petualang top kekaisaran akan datang untuk bersaing untuk rumah-rumah pribadi Stone Forest Town. Tim petualang yang sebelumnya di penjara kota besi merah kemungkinan besar sekarat dengan penyesalan sekarang. Tim petualang top ini terlalu kaya. Jika aku memiliki uang sebanyak itu, aku pasti akan menggunakannya untuk membeli toko di kota NPC utama, sebagai gantinya. Petik 2. Apa yang kamu tahu, di masa depan, Stone Forest Town akan menjadi lebih menakjubkan dari kota-kota NPC besar. Tidak ada kerugian dalam membeli rumah-rumah pribadi kota sekarang. Di masa depan, rumah-rumah itu kemungkinan besar akan dijual dengan harga yang bahkan lebih tinggi. Petik 2. Tidak ada yang pernah berpikir bahwa rumah-rumah pribadi di Stone Forest Town akan sangat populer. Anggota persekutuan dari berbagai persekutuan besar yang hadir tercengang oleh adegan ini. Sedemikian rupa, total 20 rumah pribadi dijual di lelang sayap 0 dengan yang paling mahal untuk 4.500 emas dan termurah untuk 1.500 emas. Sepanjang pelelangan, lebih banyak tim petualang top dan tim petualang terkenal telah mengungkapkan diri mereka. Mengantar pulang ke semua orang untuk menunjukkan betapa menakutkan Stone Forest Town sebenarnya. Sementara itu, toko-toko bahkan lebih diperebutkan. Dari 10 toko yang terjual, bahkan yang termurah harganya 3.500 emas, sedangkan yang paling mahal, yang terletak di antara rumah lelang Zero Wing dan arena pertempuran, telah terjual 9.000 emas. Sementara itu, sebagian besar pemain pedagang yang bersaing untuk toko-toko ini memiliki dukungan dari persekutuan besar atau tim petualang papan atas. Para pemain pedagang biasa tidak memiliki kesempatan untuk mendapatkan toko untuk diri mereka sendiri sama sekali. Ketika lelang berakhir, Zero Wing telah memperoleh total 113.000 emas. Sekarang, Zero Wing memiliki cukup dana untuk menutupi tidak hanya biaya konstruksi lanjutan dari kotanya tetapi juga pembentukan kota guild oleh brand-brand Zero Guild di Black Empire. Setelah pelelangan berakhir, berita tentang apa yang terjadi selama pelelangan juga menyebar seperti api. Setelah menerima berita ini, berbagai tim petualang dan pemain pedagang yang masih ragu-ragu dibuat benar-benar terdiam. Mereka juga menyesali kenyataan bahwa mereka tidak mencoba bersaing untuk mendapatkan rumah dan toko pribadi. Sementara itu, di sepanjang semua ini, Si Feng telah sepenuhnya berfokus pada menempa perangkat Titan di Firelight Trading Firm White River City. Setelah benar-benar mencoba untuk membuat perangkat Titan, ia harus mengakui bahwa kesulitan melakukannya sangat tinggi. Meskipun dia telah dipromosikan menjadi Master Forger, tingkat keberhasilannya hanya sekitar 25%, meskipun dia beruntung berhasil 2 dari 10 percobaan selama produksi yang sebenarnya. Sementara itu, biaya setiap upaya kira-kira 2 emas. Secara keseluruhan, setiap perangkat Titan berharga 12 emas untuk diproduksi. Tanpa dana yang cukup, bahkan persekutuan besar tidak akan berani menghabiskan begitu banyak. Setelah semua, perangkat Titan hanya meningkatkan keadaan pertempuran pemain. Itu tidak melakukan apapun untuk atribut dasar pemain. Sementara Si Feng menempa perangkat Titan, sistem memberitahu dia tentang panggilan masuk. Ketika dia menoleh untuk melirik ide penelepon, dia tidak bisa membantu tetapi terkejut menemukan bahwa orang yang memanggilnya sebenarnya Wakil Komandan Pesta Teh Midnight, bekas luka tak berujung. Bab 1409 Promosi ke Master. Mengapa dia tiba-tiba memanggilku? Si Feng agak bingung ketika dia melihat ide Scar tak berujung. Scar tak berujung telah menjadi keberadaan legendaris di masa lalu. Selain itu, Midnight Tea Party, tim petualang yang saat ini berada di dalamnya, telah menjadi eksistensi yang bahkan ditakuti oleh Super Guild. Namun, baik bekas luka tanpa akhir maupun pesta teh tengah malam tidak menunjukkan minat pada guild. Karenanya, Si Feng tidak repot-repot tetap berhubungan dengan bekas luka tanpa akhir dan pesta teh Midnight. Dia tidak pernah membayangkan bahwa bekas luka tak berujung akan mengambil inisiatif untuk menghubunginya sekarang. Namun, Si Feng tidak terlalu memikirkan masalah ini. Dia segera meletakkan pekerjaannya dan menerima panggilan itu. Guild Leader Black Flame, selamat. Aku mendengar bahwa bahkan berbagai negara adikuasa merasa iri atas kota hutan batu saat ini, kata tak berujung Scar dengan tulus, senyum tipis di wajahnya. Itu tidak perlu dibanggakan. Wakil Komandan Endless adalah orang yang luar biasa. Kamu telah berhasil mendapatkan senjata dan peralatan sekuat itu sejak terakhir kali kamu melihat kamu, kata Si Feng sambil melihat jubah penyihir ungu tua yang dikenakan Endless Scar di layar.
Saat ini, meskipun Si Feng tidak bisa melihat tingkat bekas luka tak berujung, mana yang mengelilinginya benar-benar terlihat dengan mata telanjang, berkedip-kedip di dalam dan di luar keberadaan. Yang jelas bukan efek yang bisa diciptakan oleh item epik biasa. Orang hanya bisa membayangkan betapa kuatnya senjata dan peralatan Scar Endless yang dibawa di tubuhnya. Untuk apa aku berhutang panggilan mendadak ini? Itu tidak penting, sungguh. Aku hanya ingin mengundang ketua pemimpin Black Flame untuk bergabung dengan aku dalam sebuah pencarian, kata Endless Scar, terkikik. Selama kamu membantu aku menyelesaikan pencarian ini, aku bersedia memberikan kompensasi kepada kamu dengan tablet teknik rahasia. Bahkan jika kami gagal menyelesaikan pencarian, aku masih akan memberi kamu 5.000 sihir kristal. Petik 2. Tablet teknik rahasia. Si Feng terkejut. Tablet teknik rahasia adalah item yang sangat langka yang bersaing keras oleh berbagai negara adidaya di domain God. Karena ini memungkinkan pemain untuk memahami semua jenis teknik pertempuran yang kuat. Dalam keadaan normal, tidak ada yang akan menukar tablet teknik rahasia mereka. Si Feng merasa sangat sulit untuk membayangkan bahwa bekas luka tak berujung akan bersedia untuk menggunakan barang langka seperti remunerasi. Bahkan tablet teknik perunggu rahasia masih cukup mengejutkan. Jika dia menggunakannya untuk menggunakan bantuan ahli puncak dari Super Guild, kata Super Guild tidak diragukan lagi akan menyetujui permintaan tersebut tanpa ragu-ragu. Betul, namun, kecuali kamu setuju untuk membantu aku tidak bisa memberitahu kamu informasi yang tepat dari tablet teknik rahasia. Tersenyum, bekas luka tak berujung diminta, bagaimana dengan itu? Apakah kamu bersedia membantu aku dengan masalah kecil ini, ketua pemimpin Black Flame? Petik 2. Setelah memikirkan masalah ini, Si Feng bertanya, sekarang? Tidak. Ketika Si Feng tidak langsung menyetujui tawarannya, bekas luka tak berujung tidak bisa membantu tetapi menjadi bingung. Kemungkinan besar, bahkan Super Guild akan segera menyetujui permintaannya jika mereka ditawari tablet teknik rahasia, namun dia sebenarnya ragu-ragu. Masih banyak persiapan yang harus dilakukan sebelum kita memulai pencarian. Itu tidak mungkin dilakukan dalam waktu singkat. Petik 2. Baiklah, kalau begitu, Si Feng saat ini memiliki banyak tugas yang masih perlu dia tangani. Selain itu, ada kompetisi peringkat besok di Kerajaan Naga Hitam. Snow Lembut sudah meminta kehadirannya di acara tersebut. Jika dia pergi untuk membantu dengan pencarian bekas luka tak berujung sekarang, dia hampir dijamin tidak akan kembali pada waktunya untuk kompetisi. Lagi pula, sebuah pencarian yang memaksa seseorang seperti Endless Scar untuk meminta bantuan, selain menggunakan tablet teknik rahasia sebagai pembayaran, tentu tidak akan sederhana. Tidak diragukan lagi tidak mungkin untuk menyelesaikan dengan cepat. Baik, kami punya perjanjian, kalau begitu. Aku akan menghubungi kamu setelah pihak aku siap. Mendengar jawaban Si Feng, sedikit kegembiraan muncul di mata Scar tak berujung, bibirnya sedikit melengkung ke atas. Oh, benar, sebagai bonus, aku akan membiarkanmu melakukan sesuatu. Kompetisi peringkat yang diadakan di Kekaisaran Naga Hitam kali ini sedikit berbeda. Aku pernah mendengar bahwa 3 gubernur teratas akan menerima undangan ke markas utama Pavilion Rahasia untuk mengambil bagian dalam pelelangan internal Pavilion Rahasia. Petik 2. Lelang internal The Secret Pavilion. Si Feng tidak bisa membantu tetapi menjadi sedikit bersemangat setelah mendengar ini. Sebagai keberadaan transendental di dunia game virtual, Secret Pavilion memiliki item-item dalam game yang tak terhitung jumlahnya. Namun, ini masih hanya puncak gunung es. Apa yang benar-benar menakjubkan tentang Secret Pavilion adalah kemampuannya untuk mendapatkan barang-barang di dunia nyata yang sangat membantu perkembangan guild, seperti slot pelatihan. Data pemain ahli yang dapat digunakan dalam sistem simulasi, S-Rank nutrien cairan, teh harmoni, kabin game virtual, dan produk lainnya. Bahkan persekutuan kelas 1 akan memiliki waktu yang sangat sulit mendapatkan barang-barang ini dalam jumlah besar, apalagi perserikatan besar lainnya. Namun, Secret Pavilion hanya menjual barang-barang ini di pelelangan internalnya. Selain itu, pelelangan tidak diadakan di dunia virtual domain dewa, tetapi di markas utama Pavilion Rahasia di dunia nyata. Di masa lalu, mereka yang memenuhi syarat untuk berpartisipasi dalam pelelangan internal Pavilion Rahasia adalah persekutuan kelas 1 paling sedikit. Kelompok yang berstatus lebih rendah tidak memiliki kesempatan untuk berpartisipasi dalam acara tersebut. Tentu saja, untuk mendapatkan barang-barang ini, berbagai guild besar juga harus membayar harga yang signifikan. Mata uang yang digunakan selama lelang internal ini bukanlah kredit tetapi senjata dan peralatan papan atas serta item berharga dalam game yang umumnya tidak dijual kepada publik. Entah itu atau kristal sihir paling tidak. Bahkan koin tidak diterima. Lelang internal setara dengan menggunakan sumber daya dunia nyata untuk bertukar sumber daya di domain dewa. Bagi Zero Wing, ini memang kesempatan yang bagus. S-Rank nutrien cairan dan kabin game virtual pada umumnya bukan barang yang bisa dibeli bahkan jika orang punya uang untuk melakukannya. Namun, barang-barang ini sangat penting untuk pengembangan persekutuan. Bahkan jika seseorang enggan berpisah dengan sumber daya mereka di domain dewa, mereka masih akan rela berpisah dengan sebagian besar jika itu berarti mendapatkan barang-barang ini. Bagi Si Feng, ini adalah berita yang luar biasa. Saat ini, ia memiliki banyak sumber daya di domain God, seperti Advanced Mana Armor Kits, perangkat ajaib, dan berbagai ramuan eksotis dan sekarang perangkat Titan. Dia juga memiliki speedboat canggih, yang penting bagi berbagai kekuatan super pada tahap permainan ini. Jika dorongan datang untuk mendorong, dia bahkan bisa menggunakan miniatur balista, air jiwa, dan kristal jiwa, barang yang pasti diinginkan oleh negara adik kuasa seperti Pavilion Rahasia.
untuk berdagang. Belum lagi, dia juga bisa menghasilkan semua barang-barang ini tanpa batas selama dia memiliki bahan. Dia lebih dari bersedia untuk mengubah barang-barang ini menjadi sumber daya dunia nyata. 1. Aku mendengar bahwa Secret Pavilion telah melakukan cukup banyak upaya dalam pelelangan internalnya kali ini. Partisipasi di dalamnya menawarkan banyak manfaat untuk persekutuan yang sedang naik daun seperti Zero Wing. Yang terbaik adalah jika kamu membuat persiapan untuk pelelangan, Scar tak berujung memberi pengingat sebelum memutuskan panggilan. Memang ada kebutuhan untuk membuat beberapa persiapan. Si Feng mengangguk setuju. Barang yang dijual di lelang internal Secret Pavilion tidak murah. Berdasarkan apa yang didengarnya, sebotol Nutrient Fluid S-Rank bisa berharga 3 hingga 4 juta kredit item langka, yang benar-benar bukan harga yang bisa dibayar oleh guild biasa. Jika dia tidak menimbun sumber daya sebelumnya, dia mungkin akan menjadi penonton di pelelangan. Setelah panggilannya dengan Endless Scar berakhir, si Feng melanjutkan menempa perangkat Titan. Untuk meningkatkan tingkat kesuksesannya, dia bahkan mengeluarkan Magical Gold-nya yang berharga serta 100-an ingots Magistel, yang telah dikumpulkan oleh guild. Menaikkan tingkat kesuksesannya menjadi sekitar 35%. Saat si Feng terus menempa perangkat Titan, ia menjadi semakin mahir dalam hal itu. Terlebih lagi, ketika dia mengingat adegan di mana Seliora membentuk kembali dan memperbaiki Toussaint Transformations. Terutama bagaimana dia menggunakan arai sihir untuk mengembunkan material bersama-sama, dia tidak dapat menahan diri untuk mencoba untuk mengembunkan material menggunakan arai magic sendiri. Terutama karena dia memiliki Seven Luminaries Ring untuk meningkatkan kepadatan mana sekitar. Lagi pula, selama dia belajar mengembunkan bahan menggunakan susunan sihir, tidak hanya kecepatan produksinya meningkat, tetapi tingkat keberhasilannya juga akan meningkat secara signifikan. Upaya pertama gagal, upaya kedua gagal. Setelah mengalami banyak kegagalan, si Feng mulai mengingat dan bereksperimen dengan berbagai susunan sihir yang telah ia hasilkan sebelumnya. Tiba-tiba, arai sihir langit muncul di benakku. Karena penasaran, dia mencoba menggunakan sihir arahan surgawi yang mendasar untuk menyingkat materi. Saat bahan terbentuk, jumlah mana yang dikumpulkan dalam arai sihir menjadi semakin mengerikan. 5 menit kemudian, perangkat Titan muncul di depan matanya. Namun, tidak seperti perangkat Titan sebelumnya yang dibuatnya, warna perangkat Titan ini berwarna perak dan bukan abu-abu kusam. Apakah itu berhasil? Si Feng dengan hati-hati memeriksa panel atribut perangkat Titan. Tiba-tiba, suara notifikasi sistem memasuki telinga si Feng. Sistem, selamat, kamu telah membuat item lanjutan baru. Sistem, selamat, kamu telah dipromosikan menjadi Master Forger. Bab 1410 perangkat serba. Aku dipromosikan menjadi seorang master. Si Feng tidak bisa menahan kebingungannya ketika dia melihat pemberitahuan sistem. Dia sudah lama memaksimalkan kemahiran forgingnya. Namun, dia belum membuat item baru sejak menjadi forger tingkat lanjut, jadi dia tetap terjebak di peringkat selama ini. Tidak pernah terpikir olehnya bahwa membuat item lanjutan baru akan langsung mempromosikannya menjadi Master Forger. Dengan ini, ia akan menghemat banyak waktu. Sekarang si Feng benar-benar telah dipromosikan menjadi Master Forger, dia bisa mengambil insignia Master Forger dan lebih lanjut meningkatkan tingkat keberhasilan produksinya. Dia juga bisa mulai mempelajari keterampilan penempaan dasar, yang disediakan untuk Master Forges. Keahlian penempaan dasar ini sangat membantu Master Forges dalam menciptakan item baru. Sebagai contoh, ada analisis material, yang memungkinkan Master Forges untuk menganalisis materi untuk mendapatkan ide yang lebih baik dari materi apa yang akan melengkapi itu. Selain itu, ada juga atribute analisis, yang memungkinkan Master Forges untuk memproduksi senjata dan peralatan yang dirancang untuk pemain tertentu. Yang memungkinkan pemain tersebut untuk mengerahkan lebih banyak kekuatan aktual mereka. Karena keberadaan keterampilan ini, Master Forges menikmati status yang jauh lebih tinggi daripada Forges lanjutan. Tidak ada pemberitahuan hadiah untuk menjadi Master Forger? Mungkinkah orang lain sudah menjadi Master Forger? Si Feng merasa sedikit terkejut ketika dia melihat pemberitahuan sistem sekali lagi. Mencapai peringkat Master tidaklah mudah bagi para pemain lifestyle, terutama di 3 kelas lifestyle paling populer. Banyak upaya diperlukan untuk melakukannya. Bahkan Krim Kokoa dan yang lainnya, orang-orang yang dipasok dengan segala macam sumber daya berharga, belum menjadi Master Forges. Sementara itu, dia hanya berhasil menjadi Master Forger begitu cepat karena keberuntungannya. Dia tidak pernah membayangkan bahwa sebenarnya akan ada seseorang yang telah menjadi Master Forger bahkan lebih cepat daripada dia. Namun, si Feng tidak memikirkan masalah ini. Ada banyak bakat di domain dewa. Tidak ada yang aneh tentang seseorang menjadi Master Forger di depannya. Setelah kegembiraannya dari menjadi Master Forger memudar, si Feng mengalihkan pandangannya ke perangkat perak yang duduk di atas meja kerjanya. Sebelumnya, karena kegembiraannya, ia telah sepenuhnya mengabaikan untuk memeriksa ciptaannya. Atribut yang luar biasa, mata si Feng bersinar ketika dia melihat panel atribut yang ditampilkan di depannya. Tidak hanya perangkat perak meningkatkan kepadatan mana di sekitar pengguna dengan tambahan 20% bila dibandingkan dengan perangkat Titan, tetapi juga memperkuat atribut dasar. Meskipun hanya meningkatkan atribut dasar pengguna sebesar 5%, ini masih bonus langka. Bagaimanapun, perangkat Titan pada awalnya adalah alat yang secara khusus dimaksudkan untuk melawan lingkungan dengan kepadatan mana yang rendah. Sekarang itu juga meningkatkan semua atribut dasar penggunanya sebesar 5%, menggunakannya setara dengan melengkapi kit armor mana lanjutan tambahan. Sistem,
Tolong beri nama item lanjutan. Kamu juga dapat meninggalkan tanda pribadi kamu pada item ini. Tanda hubung. Karena itu meningkatkan atribut dan mana lingkungan, sebut saja perangkat serba. Setelah memikirkan masalah ini, Si Feng menuliskan nama baru untuk ciptaannya. Dengan ini, dia bisa membuat salinan desain tempa sebanyak yang dia inginkan. Namun, dia hanya akan mengizinkan mereka yang telah menjadi Master Forges untuk mencoba menempa perangkat serba. Lagi pula, kesulitan memalsukan ciptaannya sedikit lebih tinggi dari perangkat Titan. Akan menjadi keajaiban jika seorang Forger tingkat lanjut dapat mencapai tingkat kesuksesan 10%. Setelah menjadi Master Forger, Si Feng tidak segera melanjutkan menempa perangkat serba. Sebagai gantinya, dia melakukan perjalanan ke asosiasi tempa untuk mengumpulkan lambang pemalsuan masternya. Sementara dia berada di sana, dia juga menghabiskan 20 emas untuk mempelajari analisis material dan analisis atribut. Lambang Master Forger, item peringkat emas gelap, meningkatkan kecepatan produksi sebesar 20% dan tingkat keberhasilan produksi sebesar 3%. Pembatasan pengguna, Ye Feng. Tidak bisa dijatuhkan, tanda hubung. Dengan insignia Master Forger, ia tidak hanya membutuhkan waktu lebih sedikit untuk memalsukan perangkat serba, tetapi tingkat keberhasilan penempaannya juga meningkat pesat. Selain itu, karena dia menjadi pencipta, dia juga menerima sedikit bonus untuk tingkat keberhasilan produksinya. Sekarang, bahkan tanpa dukungan dari bahan-bahan seperti Magical Gold, ia masih mencapai tingkat keberhasilan 40%. Rata-rata ia bisa menghasilkan 2 perangkat serba dari 5 upaya. Dengan ini, biaya all-rounded device langsung berkurang menjadi 6 gold. Selain itu, EXP yang dianugerahkan karena berhasil menempa perangkat serba jauh lebih tinggi daripada untuk perangkat Titan. Setiap keberhasilan diberikan EXP yang setara dengan kepala suku pada tingkat yang sama. Sementara itu, Si Feng membutuhkan sekitar 15 menit untuk berhasil menghasilkan satu perangkat serba, pada dasarnya menghabiskan 15 menit untuk membunuh kepala suku dari tingkat yang sama. Meskipun efisiensinya sedikit buruk, ia bisa terus memproduksi perangkat serba selama ia memiliki bahan yang cukup. Ini akan sama dengan dia terus membunuh kepala suku dari tingkat yang sama, sesuatu yang jarang mungkin terjadi di ladang. Secara keseluruhan, bar pengalaman Si Feng meroket. Setelah itu, Si Feng memalsukan satu perangkat serba demi satu, melewati lebih dari setengah hari tanpa disadari. Sementara itu, dia juga mencapai 76% dari level 57. Selama dia terus menempa perangkat serba untuk hari lain, dia akan mencapai level 58. Di mata pemain lain, ini pasti akan menjadi kecepatan leveling yang sangat cepat. Sama seperti Si Feng hendak mulai menempa perangkat serba lain, Gentle Snow tiba-tiba menghubunginya. Pemimpin persekutuan, kompetisi peringkat akan segera dimulai. Mengapa kamu belum datang ke sini? Jangan memberitahu aku bahwa kamu sudah lupa tentang itu. Snow Gentle bertanya, wajahnya berkerut. Sudah mulai, Si Feng secara otomatis memeriksa waktu dan menemukan bahwa dia sebenarnya telah menghabiskan hampir 1 hari tanpa sadar terkurung di dalam ruang penempaan khususnya. Baiklah, aku akan segera pergi. Panennya hari ini sangat bagus. Karena kemampuannya yang meningkat dengan proses penempaan, ia berhasil menempa total 131 perangkat serba dan lebih dari 100 perangkat Titan. Tidak hanya dia punya cukup untuk perjalanannya ke Pulau Karna, tetapi dia juga memiliki beberapa sisa makanan yang bisa dia jual atau gunakan sebagai keuntungan persekutuan. Meskipun perangkat Titan hanya meningkatkan kepadatan mana di sekitar penggunanya, jika digunakan dengan tepat seperti dalam eksplorasi lingkungan mana yang rendah, nilainya akan meningkat beberapa kali lipat. Pada kenyataannya, ada beberapa lingkungan mana yang rendah di domain GAT, banyak dari mereka lokasi yang ingin dieksplorasi oleh guild dan tim petualang. Hanya, karena lingkungan yang sangat memengaruhi kekuatan tempur seseorang, para pemain umumnya dipaksa untuk menyerah dalam rentang melalui area-area ini. Ambil makam naga, tanah terlarang yang terkenal di Kekaisaran Naga Hitam, misalnya. Karena insiden tertentu, banyak naga telah mati di lokasi itu di masa lalu. Sekarang, itu adalah tanah terlarang bagi orang yang masih hidup. Peta level-level skala super besar level 50 hingga level 100 yang praktis tidak memiliki mana. Sehingga pemain tidak bisa menggunakan keterampilan dan mantra tingkat 1 di sana. Jika pemain memasuki peta, kekuatan tempur mereka akan berkurang menjadi kurang dari 10%. Seperti keberuntungan, bos yang berada di area inti dan inti makam naga memiliki peluang yang cukup signifikan untuk menjatuhkan desain stabil dan segala macam desain dan resep lanjutan. Namun, ini masih puncak gunung es. Jika seseorang berhasil mendapatkan final kill di Dragon Final Graveyard Dragon, mereka akan diberikan pilihan senjata di Black Dragon City. Selain itu, senjata ini akan menjadi senjata legendaris yang terfragmentasi. Oleh karena itu, di masa lalu, berbagai guild besar di Kekaisaran Naga Hitam telah berupaya keras untuk mencari alat yang dapat membantu meningkatkan kepadatan mana sekitar seseorang. Hanya setelah mengumpulkan alat yang cukup barulah mereka berhasil menyerbu makam naga. Sementara itu, saat itu, perangkat Titan telah menjadi salah satu alat terbaik yang tersedia untuk tujuan tersebut. Di masa lalu, satu perangkat Titan dengan mudah dijual seharga 50 emas. Orang bisa membayangkan betapa putus asa berbagai persekutuan besar saat itu. Tentu saja, dibandingkan dengan nilai dari senjata legendaris yang terfragmentasi, harga ini tidak layak disebutkan sama sekali. Kekaisaran Naga Hitam, Kota Naga Hitam. Segera setelah Si Feng muncul di dalam Teleportation Hall Black Dragon City,
dia disambut oleh pemandangan kerumunan besar pemain. Setelah dia keluar dari teleportation hall, para pemain masih berkemas seperti ikan sarden. Biasanya, orang bisa melihat pemandangan jalanan seperti itu hanya di tempat-tempat kecil namun populer seperti kota hutan batu. Bahkan ibu kota kekaisaran dari 4 kerajaan besar jauh dari sebanding dengan kota naga hitam sekarang. Jalanan dipenuhi dengan tidak hanya pemain level 40 plus tetapi bahkan pemain ahli yang jarang terlihat. Pemain mengendarai mount juga selusin sepeser pun saat ini. Seolah-olah setiap pemain ahli di Kekaisaran Naga Hitam telah berkumpul di kota Black Dragon. Orang bisa membayangkan betapa hidup kompetisi peringkat kali ini. Setelah itu, Si Feng memanggil Demonic Flame Tiger yang berevolusi dan berjalan menuju arena bawah tanah kota Black Dragon.